Perkenalkan, saya Ivan, dan tadi udah sempat diperkenalkan kalau topik saya tentang komputasi material magnetik, tapi saya tidak akan cerita tentang komputasi sebenarnya, karena itu very specific topik, tapi saya akan lebih sharing pengalaman, karena ya di sini bukan sama-sama ada yang lebih jago atau tidak, tapi saya hanya lebih dulu saja S3. Tapi mungkin ada teman-teman yang lebih tua daripada saya di sana. Jadi saya mungkin bisa share screen ya. Ya, silahkan Mas. Apakah sudah terlihat? Amel boleh dipastikan sudah terlihat? Iya Kak, udah. Oke, temanya tentang serba-serbi riset di Jepang ya. Jadi saya gelapkan di bagian riset di Jepang karena saya cuma menceritakan salah satu pengalaman riset saya, jadi bukan serba-serbi riset. Saya studi S1 di kimia ITB, dan setelah itu saya lanjut S2 di Material Science di University of Tsukuba. Baru lulus bulan Maret lalu. Sayangnya tidak bisa wisuda karena wabah COVID. Setelah itu saya melanjutkan studi S3 di tempat yang sama, di sensei yang sama juga untuk 3 tahun ke depan. Jadi sebenarnya kalau bicara pengalaman riset saya ya sebenarnya mainly di S2. Itu pun nggak serius-serius amat. Nah, jadi di S3 ini sudah saatnya saya harus tobat. Jadi ada beberapa hal yang saya dapatkan di waktu yang cukup singkat ini, dan saya juga akan berusaha sharing kepada teman-teman. Oke, jadi kontennya lebih ke, pertama saya akan ceritakan dulu opini saya mengapa memilih Jepang dan mengapa memilih Tsukuba, dan terkait program yang saya ikuti, topik risetnya, rutinitas saya, dan beberapa hal akademik lainnya, tips and trick, dan rekomendasi saya yang terakhir. Nah, saya mau sharing dulu yang pertama. Untuk orang-orang Indonesia, kenapa kita memilih Jepang? Saya menaruh tabel perbandingan terkait beberapa aspek antara Indonesia dengan Jepang. Nah, bisa dilihat di situ kalau misalnya aspek yang pertama itu kita berbicara apakah Indonesia ini negara maju atau bukan. Katanya sih statusnya sudah dinaikkan ya, bukan lagi negara berkembang, tapi kayaknya sih masih banyak hal yang bikin kita merasa sanksi kalau Indonesia ini udah negara maju atau belum. Sedangkan kalau di Jepang kita udah nggak perlu bertanya lagi bahwa Indonesia, maksud saya Jepang, itu udah negara maju dan sains di sini perkembangannya udah mutakhir, dan itu untuk aspek yang pertama. Aspek yang kedua, kita berbicara tentang fasilitas. Ya mungkin kalau teman-teman yang punya pengalaman riset atau di Indonesia, tapi bisa berpandangan yang lain. Kalau misalnya saya sih merasanya fasilitas kita di Indonesia belum cukup. Dan perbedaannya sangat signifikan saat saya ke Jepang. Saat saya dulu riset di ITB dan saat saya sampai ke Jepang, saya disajikan dengan fasilitas yang luar biasa, dan fokus yang kita kerjakan di Jepang ini bukan masalah mempertanyakan fasilitasnya seperti apa, tapi dari fasilitas yang udah mutakhir itu, improvement apa yang bisa kita lakukan. Jadi, mindset kita di Jepang adalah kita ngehasilin produk, kita udah nggak perlu nih pertanyakan fasilitasnya apa. Karena fasilitasnya udah, udah mutakhir lah. Fokus kita adalah bagaimana mengimprove terkait produk yang kita hasilkan dari fasilitas itu.
Yang ketiga adalah kolaborasi dengan industri. Ini sebenarnya penting karena kadang-kadang kan pasti ada pertanyaan kan, buat apa sih kita riset kalau hasilnya juga tidak akan diaplikasikan ke kehidupan nyata. Nah, kalau yang saya lihat di pengalaman saya dulu saat di Indonesia, mungkin karena masih singkat juga ya, waktu saya dulu melakukan riset, cuma di tugas akhir saja. Jadi saya tidak merasa ada kolaborasi industri gitu. Apalagi di bidang-bidang yang science, karena dulu saya berada di jurusan kimia. Jadi seakan-akan kok nggak ada koneksinya ya di industri. Saya riset ini buat apa sebenarnya. Tapi di Jepang, koneksi antara university, lembaga riset, dan industri itu udah sangat kuat. Jadi udah jelas kalau kita mau melakukan sesuatu, itu nanti alurnya kemana gitu. Kita akan kasih produk kemana, dan nanti kolaborasi itu juga yang akan membantu kita memilih karir di masa depan. Jadi mungkin karena kita udah banyak berkolaborasi dengan industri selama S2 atau S3, ada kemungkinan kita bisa lanjut bekerja di industri yang serupa. Nah, kemudian yang keempat adalah atmosfernya. Di Indonesia, banyak cerita kalau mau jadi peneliti di Indonesia itu nggak bisa fokus karena terlalu banyak hal-hal yang mendistraksi kita. Saya nggak bakal menspesifikkan hal ini karena saking banyaknya ya mungkin hal-hal yang bisa terjadi. Tapi kalau saya katakan atmosfer di Indonesia itu lebih dinamis lah dibandingkan di Jepang. Sedangkan yang saya rasakan selama 2,5 tahun di Jepang adalah negara ini sangat damai gitu. Jadi sangat aman, sangat damai, dan itu memang menunjang fokusnya kita. Jadi kita udah nggak perlu khawatir dengan hal-hal di luar tanggung jawab utama kita lah sebagai student atau sebagai researcher di sini untuk benar-benar fokus kepada kerjaan kita. Kemudian aspek terakhir, seberapa hierarkis sih hubungan antara kolega gitu dalam dunia riset atau antara mahasiswa dengan dosen. Kalau saya rasa di Indonesia, pengalaman saya nggak ada hierarki yang begitu strict lah di Indonesia. Jadi saya bisa dengan mudah ngobrol dengan dosen pembimbing saya atau dosen-dosen yang lain. Tapi ini mungkin berbeda ya di setiap universitas atau jurusan. Sedangkan di Jepang kita merasa sendiri bahwa hierarki itu benar-benar ada, saklek, dan harus diikuti gitu. Jadi itu kayak melatih kita untuk seperti berorganisasi yang pakem dan struktural. Nah, kalau dilihat perbandingan antara Indonesia dengan Jepang seperti ini, seakan-akan kan kita merasa Indonesia itu kayak nggak ada apa-apanya ya dibandingkan Jepang. Tapi kalau saya kasih tabel yang sama, tapi saya kasih penjelasan sedikit di bagian Indonesia. Aspek negara berkembang atau negara maju di Indonesia itu tidak menampik fakta bahwa Indonesia itu punya kumpulan masalah yang bisa dijadikan sebagai bahan riset. Jadi ambil contoh di Indonesia kita masih bergulat dengan kemiskinan atau hal-hal ya mungkin malnutrisi atau masalah pendidikan atau banyaklah masalah yang kita hadapi ya di Indonesia. Tapi di satu sisi kita bisa memandang itu sebagai sumber research questionnya kita gitu. Dan ada juga yang mungkin di topik-topik yang mungkin lebih related ke topik Mbak Iren untuk pembicaraan berikutnya, mungkin saja masalah-masalah yang di Indonesia itu dibawa untuk dipelajari gitu di Jepang dengan menggunakan fasilitas yang ada di Jepang dan lain-lain. Nah, yang aspek kedua adalah fasilitas. Keterbatasan fasilitas di Indonesia dulu saya merasa itu adalah kekurangan yang memalukan lah. Tapi seiring dengan waktu saya merasa
dengan kekurangan dan keterbatasan fasilitas yang ada di Indonesia itu sebenarnya melatih kita untuk kreatif. Dulu pas saya di ITB, pas saya masih TA, kadang-kadang kita dihadapi, oh nggak ada alat ini, alatnya mahal, nggak ada bahan ini, nggak ada bahan itu. Akhirnya kita berpikir, bisa pakai bahan alternatif nggak? Bisa pakai bahan alam nggak? Bisa bikin sendiri nggak alatnya? Jadi ada aspek kreativitas yang dikembangkan. Jadi keterbatasan fasilitas di Indonesia. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan industri. Ya ini sebenarnya bukan hal yang patut dibanggakan ya. Tapi seharusnya kita bisa lebih memacu kolaborasi dengan industri. Tapi di satu sisi keterbatasan yang kita miliki sampai sekarang itu bisa melatih kita untuk lebih independen gitu. Nggak tergantung dengan pihak lain dalam melakukan riset. Jadi bisa lebih kayak self-sustain lah istilahnya. Nah, yang berikutnya adalah atmosfer nih. Karena saya orang Indonesia yang dulunya kalau mau melakukan apa nih, mau melakukan riset itu kayaknya nggak bisa fokus karena selalu aja ada gangguan, selalu aja ada distraksi. Tapi itu setidaknya melatih saya untuk lebih adaptif dalam berbagai kondisi. Nah, yang terakhir adalah aspek hierarkis. Karena hubungan yang saya rasakan di Indonesia itu nggak ada hierarkinya dengan dosen itu ya kita bisa bebas ngomong, kita bisa bebas berkomunikasi. Jadi ya aspek friendly ini adalah hal positif yang bisa saya bawa gitu dari Indonesia dan itu membantu saya di sini untuk berkenalan dengan banyak orang, dengan berbagai topik riset, berdiskusi, ngobrol, dan bisa membuka wawasan lebih banyak. Jadi pelajarannya sebenarnya teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk studi ke luar negeri, atau teman-teman yang mungkin merasa studi di Indonesia dengan berbagai keterbatasannya, sebenarnya ya you can learn something anywhere. Dan saya tetap bersyukur walaupun di Jepang saya berusaha untuk tidak melepas karakter ke-Indonesiaan saya dari sudut pandang ini. Karena saya tetap merasa ada hal positif yang bisa saya dapatkan dengan segala keterbatasan yang negara kita punya. Tapi kenyataannya, apakah saat saya memilih kuliah S2 di Jepang, saya menggunakan cara pemikiran tersebut? Enggak. Bisa dilihat di tabelnya, saya berpikir saat saya mau lanjut S2, saya mencari apakah saya punya teman di sana, apakah saya bisa jalan-jalan, apakah saya punya uang di sana, apakah makanannya enak, dan bagaimana kehidupan percintaan saya. Itu yang saya pikirkan saat saya mau lanjut S2. Karena sebenarnya saat orang mau lanjut S2 itu beda ya sudut pandangnya dengan orang yang mau lanjut S3. Jadi kalau S3 itu udah kamu mau fully dedicated to the research, tapi kalau S2 itu masih karena ada kuliahnya, masih ada risetnya baru sedikit-sedikit, jadi fokus ke hal lainnya lebih banyak. Nah, aspek ini baik, tapi jangan dijadikan pertimbangan utama saat kalian mau lanjut studi ke jenjang yang lebih penting seperti S3. Mungkin teman-teman yang udah mau lanjut S2 mungkin masih berpikiran hal yang serupa, ya nggak ada salahnya. Saya pun juga berpikirnya seperti ini kok. Tapi saat mau lanjut ke S3, ada beberapa hal yang lebih krusial daripada hal-hal seperti ini. Nah, saya tadi sebutkan bahwa saya menempuh studi di University of Tsukuba, dan sebenarnya di mana sih itu Tsukuba? Tsukuba itu ada di Prefektur Ibaraki, salah satu di daerah wilayah Kanto, dan istilahnya adalah Tsukuba itu Tsukuba Science City. Dan Tsukuba Science City ini memang didesain sebagai Science City satu-satunya dan yang paling besar di Jepang. Karena fokus kota ini adalah pengembangan sains. Bisa dilihat di city overview-nya, kita punya 29 National Institute dan University. Kemudian ada ratusan startup, ada puluhan ribu researcher yang terbagi dari National Institute dan University
juga, dan foreigner-nya itu banyak. Karena foreigner-nya umumnya menjadi researcher juga di lembaga-lembaga riset tersebut. Dan karena itu bukan di daerah Tokyo, jadi biaya hidupnya lebih murah. Tapi aksesnya tetap strategis dari Tokyo maupun dari bandara. Dan kita punya 4 peraih Nobel gitu loh, yang terafiliasi dengan Tsukuba. Jadi kebanyakan di bidang fisika, jadi fisika dan material. Makanya bidang material ini berkembang di Tsukuba. Saya mau cerita dulu program saya ini apa. Jadi mungkin berbeda dengan orang-orang lain yang biasanya kalau kuliah ke Jepang itu pakai beasiswa atau pakai cari uang sendiri dari part time atau baito istilahnya di Jepang. Saya menempuh studi itu di University of Tsukuba, tapi dengan status NIMS Graduate Research Assistantship. NIMS ini adalah National Institute for Material Science. Jadi gampangnya, saya terdaftar sebagai mahasiswa di University of Tsukuba, tapi saya bekerja di NIMS. Status saya adalah mahasiswa di Tsukuba, dan saya statusnya di sisi lain menjadi researcher di NIMS. Nah, jadi di NIMS, karena saya menjadi researcher, dan itu statusnya pekerjaan, makanya saya dapat gaji setiap bulan. Dan di gaji itu, saya bisa membayar uang kuliah di Tsukuba dan living cost dan lain-lain. Terkait tanggung jawab, tentu saja saya melakukan riset di NIMS, yaitu sebenarnya riset yang berguna untuk tesis saya dan riset untuk disertasi saya, tergantung S2 atau S3. Tapi di University of Tsukuba, ya saya tetap mengambil course atau mata kuliah yang berkaitan. Nah, karena statusnya seperti ini, jadi kerasa banget perbedaannya dengan orang-orang yang misalnya beasiswa atau afiliasinya ke university saja. Karena dengan program ini, saya bisa merasakan real life researcher-nya itu seperti apa sih. Atmosfer menjadi researcher yang setiap hari kerja riset itu apa sih. Nah, jadi salah satu manfaat dari program ini adalah kamu bisa turun langsung dan merasakan real life researcher itu kayak gimana. Dan melakukan hands-on terkait eksperimen dan nge-handle-nya pun sebagai researcher gitu, di lembaga riset. Jadi ada sudut pandang sebagai mahasiswa, tapi ada sudut pandang sebagai researcher juga. Dan tentunya dunia researcher itu memang lebih temponya itu lebih pace-nya lebih cepat ya daripada university life. Kalau di universitas kan biasanya kita hidupnya lebih mungkin santai atau bagaimana. Nah, tapi kalau di lembaga riset, apalagi kamu digaji gitu, jadi ya ada pemantauannya lebih kuat. Nah, singkat aja terkait topik saya, tadi dibicarakan terkait computational study of magnetic material. Nah, saya mau perkenalkan secara singkat aja konsepnya apa. Nah, sekarang kalau teman-teman kita tahu kalau di Jepang itu sebentar lagi atau udah sekarang ya udah memasuki musim panas. Nah, di musim panas ini suhu itu sekitar berapa sih? Ini sekitar bisa nyampe suhu tubuh normal kita ya, 37 derajat atau kadang-kadang bisa sampai 40 derajat Celcius. Nah, Celcius itu adalah satuan dari temperatur. Sekarang saya mau tanya, apa yang terjadi di 0 derajat Celcius? Pasti semuanya yang udah lulus SMA tahu dong, air itu membeku di 0 derajat Celcius. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu apa yang terjadi di minus 273,15 derajat Celcius. Atau itu sebutannya absolute zero. Kenapa absolute zero? Karena di kondisi itu, atom itu diam. Atom-atom penyusun molekul dan penyusun semua material di kehidupan kita itu atomnya diam. Nah, pertanyaannya apakah
absolute zero ini bisa dicapai nggak sih di eksperimen? Itu bukan urusan saya. Karena urusan saya adalah computational study. Urusan saya adalah simulasi itu di komputer atau di superkomputer. Pertanyaannya adalah, dengan menggunakan konsep absolute zero atau saat atom diam, tidak bergerak sama sekali, itu adalah hal yang paling mudah untuk mensimulasikan perilaku material. Karena kita nggak memperhitungkan banyak faktor ya. Karena pertanyaannya adalah, kalau sekalinya udah bukan 0 derajat, atom itu pasti bergerak. Dan kita harus memasukkan banyak variabel di dalam perhitungan kita. Jadi yang paling simpel, kalau kita mau melakukan simulasi, kalau kita mau memprediksi sifat material, terkhususnya di sini adalah sifat material magnetik, karena grup saya itu fokus di material magnetik, paling enak adalah mensimulasikannya sebagai material di absolute zero. Nah, masalahnya, kenyataannya kita menggunakan material tidak dalam absolute zero. Kita menggunakan material ini di suhu ruang, atau kita sebutnya room temperature, atau 25 derajat Celcius, atau mungkin ya suhu sekitar seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah sifatnya sesuai kalau kita menggunakan prediksi di absolute zero? Nah, banyak eksperimen yang menunjukkan bahwa prediksi di absolute zero itu nggak cukup untuk menjelaskan kelakuan material, khususnya magnetik, di suhu ruang. Jadi kita membutuhkan pengembangan di program yang kita pakai untuk menghitung. Jadi pekerjaan saya ya sesimpel computational study, melakukan simulasi terkait material magnetik, tapi bedanya kalau orang-orang biasanya menggunakan pendekatan absolute zero atau atom itu diam, kalau saya menggunakan pendekatan atom itu bergerak karena ada efek tangkap. Nah, itu mungkin teman-teman juga masih akan sulit ya untuk mencernanya, karena itu memang agak lebih scientific dan mungkin kita bisa bahas di lain kesempatan. Tapi ini topik yang menyenangkan karena tidak banyak orang-orang yang mencoba topik seperti ini. Dan topik ini agak challenging. Dan saya pikir ya cukup menantang lah untuk menjadi pengalaman saya 3 tahun ke depan. Belajar hal yang baru dan melakukan riset yang saya pikir akan berguna untuk real life application. Pertanyaannya, kalau jadi researcher itu rutinitasnya apa sih, Kak? Simpelnya ya bangun, siap-siap, riset, istirahat, riset, istirahat. Atau tinggal diulangi aja siklusnya sampai capek dan mau tidur. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang sebenarnya dilakukan di riset? Atau orang-orang kalau bilang riset tuh sebenarnya maksudnya apa? Nah, pertama adalah membaca paper atau artikel ilmiah. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita membutuhkan basic yang kuat saat kita memulai sesuatu riset, penelitian di bidang tertentu. Dan kan perkembangannya itu setiap hari. Setiap hari itu muncul ratusan artikel baru, atau ya bisa bayangkan per bulannya ada yang muncul berapa ribu. Jadi kamu harus tetap stay update gitu terhadap informasi. Dan yang berikutnya adalah istilahnya nge-lab. Kalau untuk orang-orang eksperimen, dan kalau misalnya saya adalah orang yang bekerja di komputasi, jadi istilahnya saya ngitung. Ini adalah cara saya dapat data. Kalau orang eksperimen melakukan lab, nge-lab untuk dapat data. Kan saat dapat data, kita bisa tulis di disertasi atau di tesis, kita lulus kan. Nah, ini cara dapat data. Jadi ini the essence of research itu ya melakukan aktivitas ini. Nah, kadang-kadang kita bisa fokus ke kerjaan kita sendiri, yaitu terkait sama risetnya kita, dan kadang-kadang di riset yang kolaboratif, yang melibatkan banyak orang, itu kita bisa
bekerja sama gitu loh. Jadi misalnya saya menghitung untuk mensupport eksperimen orang lain. Tapi sama-sama nanti artikelnya bakal dipublish, saya pun bisa menjadi author dari paper tersebut. Dan berikutnya hal-hal simpel seperti kamu punya data. Artinya kamu bisa sajikan data itu dalam bentuk grafik, tabel, atau gambar, dan itu dianalisis. Karena itu untuk kita rangkum dan kita bisa tahu nih benang merahnya apa, kesimpulan sementaranya apa. Dan setelah itu aktivitasnya menyiapkan presentasi kalau kita udah punya data. Karena itu dibutuhkan untuk diskusi dan meeting. Kenapa diskusi dan meeting ini menjadi penting? Nanti saya akan bahas di bagian berikutnya. Nah, setelah itu, kalau kamu udah punya data, kadang-kadang kalau data itu udah setnya udah komplit, kamu bisa menuliskan artikel ilmiah atau paper. Dan biasanya untuk PhD atau untuk S3 ada minimal berapa gitu, berapa paper untuk lulus. Dan selain nulis paper ya pasti nulis tesis atau disertasi. Dan salah satu quote-nya adalah best thesis is a finished one. Karena kadang-kadang orang-orang punya writer's block, dia bingung harus nulis apa, karena dia kepingin tesisnya seperfect apa, tapi masalahnya adalah di sini bukan masalah sesempurna apa, tapi tesisnya selesai atau enggak. Itu kewajiban utama kita untuk lulus. Dan aktivitas lain saya yang saya kategorikan sebagai riset ya seperti belajar programming ataupun skill penunjang lainnya untuk mengolah data atau mengolah gambar dan lain-lain. Nah, pertanyaannya mungkin kalau rutinitasnya seperti ini, bimbingan sama sensei atau dosen itu gimana? Ini adalah ilustrasi seberapa besar grup riset saya di NIMS, di Magnetic Material Group. Dan bagian atas ini saya bilang big boss karena dia adalah official supervisor saya. Kemudian yang kedua itu saya sebut small boss atau bos kecil. Ya, ini supervisor harian, lebih ke masalah teknikal. Ya. Dan itu yang kecil itu saya. Nah, sebenarnya bimbingan itu esensinya ada di meeting dan diskusi yang selalu diselenggarakan sekitar 2 atau 3 minggu. Berbedanya adalah kalau kita rapatnya sama bos kecil, biasanya kita ngurusnya teknis. Benar-benar ke data, ke masalahnya apa, ke detailnya apa, tapi juga nggak perlu terlalu detail-detail amat. Kalau misalnya sama bos besar nih, budaya yang ditanamkan di grup kami adalah ya fundamentalnya apa gitu loh. Update sejauh ini, big picture-nya kayak gimana, masa depannya, next future direction-nya itu mau kayak gimana. Karena dia nggak bakal ngurusin terlalu detail. Mereka orang-orang yang sangat sibuk, dan mereka nggak mau waktu mereka terbuang hanya untuk dengerin sesuatu yang mereka nggak bakal ngerti. Tapi karena grup besar seperti ini, kamu punya kesempatan kolaborasi yang sangat luar biasa. Jadi selama kamu studi di sini ya kamu harus banyak berkolaborasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Dan salah satu tipsnya kalau di meeting atau diskusi itu udah pasti kamu mempresentasikan update kamu, pekerjaan kamu atau masalah kamu. Kalau kamu harus mempresentasikan pekerjaan kamu harus tunjukin kenapa, background-nya apa, karena mengapa pekerjaan kamu ini penting, kemudian hasil kamu yang paling penting dengan gambar yang bisa dimengerti dan simple, kemudian summary. Di summary ini, bos saya selalu menekankan benchmark-nya apa. Kamu bandingin sama kalau kamu bikin material dengan sifat magnet terhebat, rekornya sekarang berapa? Bedanya kamu sama rekor yang sekarang kayak gimana? Benchmark. Selalu dia menanamkan seperti itu. Dan kedepannya kamu mau ngapain? Nah, dan berulang kali udah bimbingan, pasti kita sering melakukan kesalahan-kesalahan konyol atau kesalahan-kesalahan bodoh. Dan itu wajar gitu. Dan salah satu yang saya pelajari, ini salah satu tips and triknya ya kalau gue di Jepang, karena kadang-kadang orang-orang bilangnya di Jepang itu kayaknya nggak begitu empati, ya esensinya ya jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati gitu. Karena perasaan kita ya tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab sensei atau tanggung jawab daily supervisor atau siapapun.
Nah, sebenarnya kalau terkait academic tips, saya nggak bisa ngasih banyak, karena aktivitas di NIMS dan aktivitas di Tsukuba itu udah cukup ketat, jadi nggak banyak hal yang bisa kita explore selain itu. Tapi salah satu tipsnya adalah kalau teman-teman yang masih studi S2, yang masih ada courses, ngambil kuliah, dan masih harus riset, tips saya, selesaikan course-nya secepat mungkin, sehingga kamu bisa fokus di riset di tahun kedua. Itu yang saya lakukan pada saat master, dan itu cukup membantu. Dan kalau bisa, explore possibility untuk ambil summer school, internship, atau hal-hal yang lain. Dan sama S2 nih, kalau bisa improve your skill, seperti belajar bahasa. Misal kuliah di Jepang, belajar bahasa Jepang, belajar programming, karena kedepannya programming itu kayak udah basic skill yang dibutuhkan oleh orang-orang. Dan saya menyesal karena saya harus baru mulai serius mempelajari itu semua saat saya mulai PhD, dan saya nggak punya cukup waktu untuk melakukan hal itu. Dan ya kalau kalian lagi di S2, ya pikirkan baik-baik apakah kalian memang benar-benar mau lanjut S3 atau enggak. Tips and triknya, saya selalu menggunakan gambar ini untuk mengingatkan bahwa work and life balance itu penting. Kenapa saya cuma kasih 3 tips and trick ini? Karena kehidupan master saya bisa dibilang kacau, karena saya mengabaikan 3 hal ini. Jadi yang pertama, saya dulu karena orangnya susah tidur, saya akhirnya ya di kantor aja terus. Kerja. Untungnya nggak tipes, tapi nggak bisa tidur. Dan ini sangat mengganggu jam biologi saya. Aktivitas saya nggak teratur, dan saya nggak bisa perform optimal di pekerjaan saya. Karena ya sebenarnya hidup kita itu tanggung jawabnya kita gitu, bukan tanggung jawab sensei, bukan tanggung jawab orang lain. Dan yang kedua adalah supporting system. Kalian ya setidaknya harus cari temen lah. Kalau dulu saya, pertimbangan saya masuk Tsukuba adalah karena ada senior saya yang satu univ dulu di ITB. Nah, mereka itu emergensinya kita lah yang pertama kali. Jadi itu mau temennya orang Indonesia atau temennya orang Jepang atau siapapun, kalian tetap butuh teman. Dan ini menurutku tips and trick yang jauh lebih krusial daripada apapun. Dan yang ketiga adalah mental health awareness. Sering sekali orang-orang saat masuk udah kuliah S1 nih, mereka jagoan nih dari univ-univnya. Saat lanjut S2 atau S3, mereka berpikir dunia riset itu sama saat dunia, misalnya saat mereka ikut lomba atau ujian dan jadi nomor 1. Itu beda banget sebenarnya. Saat kamu kuliah, prinsipnya adalah kamu mengikuti sistem yang ditetapkan oleh dosen. Kamu bisa menyerap semua pelajaran dengan baik, ya kamu bisa dapat nilai A. Masalahnya di riset itu istilahnya bukan sprint, bukan lari cepat. Riset itu maraton. Dan seringkali di maraton itu kamu udah ngerasa mau nyerah, mau capek, stuck, nggak tahu harus ngapain. Dan ya di situ supporting system yang saya sarankan adalah profesional. Sebagai efek itu aja saya menggunakan layanan psikiater dan psikologis selama di University of Tsukuba hampir selama 2 tahun ini, dan itu membantu saya karena saya mengimajinasikan kalau saya di Indonesia nih dengan akses kesehatan mentalnya belum cukup established seperti di Jepang, mungkin saya udah kenapa-napa kalau di Indonesia. Tapi syukurlah saya di Jepang dengan support system yang profesional seperti ini, saya bisa merasa terbantu dan banyak tertolong lah selama 2 tahun kebelakang ini. Dan yang terakhir adalah PhD itu adalah perjalanan yang sepi. Tapi sebenarnya itu ini quote yang saya spesifikkan untuk perjalanan PhD saya sebenarnya. Tapi kayaknya ini universal untuk semua orang, dan itu sebenarnya memberikan pemahaman yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Jadi yang terakhir, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mau tahu lebih detail nih tips and triknya di dunia riset, caranya time management, dan hal-hal yang lain, ini buku yang saya baca, The A to Z of the PhD Trajectory.
walaupun ini bilangnya PhD, tapi ini sebenarnya nggak cuma buat PhD, ini buat mahasiswa master atau orang-orang yang consider lebih dalam ke dunia riset. Dan di sini bukunya banyak memberikan tips and trick untuk riset yang lancar. Jadi dan ini dari buku dari Springer, dan ini free, masih bisa di-download di link tersebut, jadi teman-teman bisa mengaksesnya dan bisa baca-baca juga selama di masa pandemi itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya bagikan. Kalau misalnya ada yang salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, langsung tanyakan aja. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, selamat sore semuanya waktu Jepang ya. Waktu Indonesia juga udah sore sih ya, cuman kalau Jepang berarti selamat malam. Selamat malam JST. Nah, terima kasih atas kesempatannya untuk PPI Kanto, Mbak Amel dan juga Mas Rego mengundang saya berbagi kita ya, berbagi apa yang saya dapatkan selama belum genap 1 tahun, baru kurang lebih berarti sekitar 10 bulanan lah ya. Ya, kurang lebih. Nah, baik sekali tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Mas Ivan tadi, rasanya saya mungkin hanya menambahkan saja dan sedikit perbedaan point of view dari background research saya mungkin yang jauh beda sama Mas Ivan ya. Tapi tips dan trik yang tadi mungkin dari Mas Ivan mengenai Jepang banyak sekali yang bisa kita ambil, dan karena beliau juga sudah lebih lama ya Mas Ivan ya, jadi rasanya kayaknya lebih paham gitu dari saya. Saya newbie juga nih di sini. Oke, kita mulai aja ya. Tak kenal maka tak sayang, panggil saja saya Iren. Saya lulus dari geografi Universitas Indonesia, nggak usah disebutin tahunnya ya, kayaknya jauh dibanding sama rekan-rekan sekalian gitu ya, atau adik-adik malah. Jadi saya lulus di geografi, kemudian saya melanjutkan S2 saya di sosiologi terapan nah saya asli anak UI lah bisa dibilang, karena mulai dari S1, S2 sampai kerja pun saya di UI. Nah, mungkin karena sudah cukup bosan ya, lebih dari 13 tahun saya bekerja, kurang lebih sekitar 10 sampai 11 tahun. Kuliah juga pokoknya udah lama lah di UI, bosan gitu kayaknya ya. Rasanya ingin ada pengalaman yang baru, tentunya karena saya juga di dunia pendidikan sebagai peneliti, juga dosen di UI, tentunya saya ingin melihat bagaimana sistem pendidikan di negara lain. Itu tujuan utama saya berkuliah ke luar Indonesia waktu itu ya. Milestone saya ingin melihat sistem pendidikan di negara lain. Nah, sampailah sekarang saya belajar masuk ke S3 di doctoral program di Urban Innovation Institute, Community and Regional Laboratory. Sebenarnya sekarang berubah namanya jadi Transport and Urban Laboratory di Engineering Faculty. Jadi kalau teman-teman lihat ini background saya campur aduk ya, beda tadi sama Mas Ivan, sangat fokus. Namun kalau saya ini mulainya dari geografi, terus saya selanjutnya ke applied sociology, lebih kepada human interaction atau society, terus tiba-tiba saya masuk S3, saya ternyata masuknya ke engineering faculty. Jadi multidisiplin. Rasanya kalau untuk ilmu-ilmu yang applied, ada baiknya memang multidisiplin approach ini menjadi satu pendekatan yang lebih membumi ya, karena dia bisa menjawab, karena dengan pendekatan yang multidisiplin itu kita bisa menjawab tidak hanya sumber masalahnya, tapi bagaimana apply-nya ke masyarakat gitu kan, yang tepat guna, tepat sasaran, apa yang kita perbuat atau develop di riset, tentunya ujungnya tuh untuk apa sih gitu ya, untuk develop di warga atau di masyarakat itu sendiri. Nah, jadi
saya menyadari keberadaan saya ini yang sangat multi approach ini, sehingga kalau ditanya juga saya engineering faculty, tapi kalau ditanya mengenai hal-hal yang sifatnya hard science, saya nggak nyerah tuh, nggak nyambung kadang-kadang. Nah, jadi saya lebih ke jadi bridging antara human atau society ke pengembangan teknologi di engineering. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Dan saya di Yokohama National University, saya akan jelaskan di mana Yokohama National University itu kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Nah, saya akan ini outline paparan saya. Jadi ya mungkin ini karena diskusi diskusi yang lebih ringan saja. Jadi saya untuk research topik mungkin kita banyak skip saja, nanti kita lebih banyak mengupas atau mengulik hal-hal lain yang lebih sifatnya bagaimana saya beradaptasi dengan kehidupan baru di Jepang. Oke, ini awal mulanya saya kenapa bisa nyemplung ya di Jepang ini. Pertama tuh saya nggak ada spesifik khusus harus Jepang gitu. Karena tadi cita-cita saya ingin melihat sistem pendidikan di negara lain sebenarnya selain Indonesia. Tidak hanya ingin melihat, tapi berkecimpung gitu loh, masuk ke dalamnya. Nah, saya sebenarnya punya ingin sekali belajar di luar Indonesia itu sudah sejak saya S2. Cuman apa daya tangan tak sampai, saya nggak lolos untuk beasiswa waktu S2 dan ya ujungnya mentok di UI lagi gitu ya. Jadi ya sudahlah. Sementara saya kubur dulu untuk S2 di luar negeri pada saat itu. Nah, akhirnya untuk S3, kenapa saya mengambil doktoral? Pertama, jadi saya itu pengajar di UI, tapi pengajar tidak tetap. Jadi saya selain meneliti di Center of Urban and Regional Studies, saya juga sebagai dosen hanya dosen tidak tetap di kajian pengembangan perkotaan namanya. Nah, tapi itu program S2. Di Indonesia mungkin teman-teman ada yang tahu ada limitasi ketika mengajar itu, kalau kita mau mengajar S2 nggak boleh S2, jadi harus S3 gitu ya. Sehingga saya akhirnya punya keinginan, berarti ini saatnya yang tepat bahwa saya harus menaikkan kapabilitas saya lagi gitu. Nah, sejak 2017 saya tuh udah beberapa kali propose, awalnya ke PhD ke RMIT Australia, sudah dapat supervisor, sudah dapat universitasnya, tapi saya gagal di scholarship-nya. Jadi gagal di scholarship-nya ya udah akhirnya, tapi kontak dengan pihak dari universitasnya tetap dijalankan. Jadi saya pikir oke, 2018 saya akan coba lagi gitu ya. Kemudian sementara menunggu jadwal scholarship itu saya melihat network. Nah, kebetulan UI saat itu ada joint project dengan YNU dan tim YNU itu menawarkan ada kesempatan untuk doctoral degree gitu. Nah, ini memang cukup menarik ya. Saya ketemu dengan calon supervisor saya, dia menawarkan dan dia menyampaikan beberapa pilihan scholarship yang attached di universitas itu. Jadi, setelah saya lihat, saya cukup tertarik, apalagi supervisor saya cukup related dengan topik saya pada saat itu. Mulailah saya mempersiapkan dokumen, administratif, substantif material, sampai interview, sampai akhirnya 2018 akhir, seingat jadi ada 2 skema scholarship yang ditawarkan ke saya. Skema yang pertama saya gagal. Nah, skema kedua saya akhirnya lulus, dan itu tahun akhir 2018. Nah, saya dibiayai, difunding dengan Max dan JICA Innovation Asia. Nah, itu saya bisa jelaskan detail kalau teman-teman ada yang nanya bagaimana prosedur Max and JICA Innovation Asia ini. Nah, singkat cerita, akhir September 2019 saya sampai di Tokyo, dan Oktober 2019 saya mulai perkuliahan saya di Jepang ya, atau di Yokohama. Jadi saya ingin menceritakan ini bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil. Jadi tadi
kerja keras kita itu nggak hanya diuji 1 kali gitu, bahkan 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Kalau teman-teman sudah membaca atau sudah mendengar testimoni dari teman-teman yang mendapatkan beasiswa atau bisa sekolah di luar negeri, itu prosesnya rasanya tidak semudah atau tidak segampang yang ketika kita lihatnya sekarang gitu. Jadi mungkin coba terus. Dan nah, yang berikutnya adalah khusus untuk spesifik pengalaman saya adalah expand the network. Jadi saya mungkin termasuk kategori orang yang lolos scholarship itu karena network. Artinya ketika saya mencoba tadi ya, EDS itu saya karena kompetisi ya, mungkin saya sadar diri saya nggak mampu berkompet dengan anak-anak sekarang yang lebih keren-keren gitu loh. Nah, dengan adanya, namun saya melakukan ekspansi jejaring saya melalui riset-riset yang saya lakukan, kolaborasi internasional. Nah, saya mulai itu menggali kemungkinan gitu loh. Nah, network itu akhirnya menjadi alternative way saya untuk menuju ke si scholarship itu tadi gitu. Jadi karena itu saya akhirnya berkenalan dengan supervisor saya dan akhirnya dia menawarkan beasiswa-beasiswa yang cocok dengan saya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mencoba terus dan coba perluas network. Entah nanti kalian menemukan supervisor kalian atau justru jalan-jalan menuju scholarship yang sesuai dengan kalian. Oke, sekarang saya ingin menyampaikan di mana sih Yokohama gitu ya. Kalau dari Tokyo ke Yokohama tuh kayak dari stasiun Depok, ini kalau yang anak kereta ya, di Jakarta, kayak stasiun Depok ke stasiun Pasar Minggu. Kurang lebih nih lamanya ya, saya coba capture waktunya 25 menit. Kalau dari Yokohama Station itu ke Tokyo Station itu juga sekitar 25 menit menggunakan kereta. Nah, jadi dia sebenarnya kayak Depoknya Jakarta gitu ya. Suburban, tapi yang namanya di Jepang suburbannya ya city gitu ya, agak beda kalau misalnya dibandingkan sama Indonesia gitu. Nah, kemudian inilah gambar-gambar Yokohama, menarik sih kotanya karena dia kota internasional pertama di Jepang kalau tidak salah. Nah, ini kampus saya di Yokohama National University. Saya tadi baca prospektusnya, ternyata sudah sampai 1.000 orang foreigner student. Kami juga untuk teman-teman Indonesia, kita juga ada perkumpulannya di Yokohama khususnya, ada PPI Yokohama. Jadi kalau memang nggak takut kekurangan teman Indonesia gitu. Sebelum saya terbang ke Jepang aja tiba-tiba udah ada di WhatsApp grup, line grup itu PPI Yokohama. Waduh, udah dimasukin aja gitu ya. Jadi kayaknya rasa kekeluargaannya juga, atau kita nggak hilang keluarga ya di Jepang dan khususnya di Yokohama gitu. Nah, ini saya mau sampaikan mengenai doctoral research. Jadi untuk doctoral research itu sebenarnya penekanannya pada independent topic development. Jadi topik yang kita kembangkan itu ya terserah kita, gitu ya. Terserah kita nggak bisa nunggu supervisor atau dosen yang mengarahkan kita, tapi kita yang mendevelop si topik tersebut. Nah, kemudian requirement-nya kalau di YNU tuh harus ada 3 academic publications, tetapi nggak seperti di Indonesia, mungkin ya kalau teman-teman tahu, harus publikasi terindeks apa gitu. Kalau di Indonesia yang setahu saya, itu terindeks Scopus kalau nggak salah ya. Cuman kalau Jepang tuh supervisornya punya indeksasi tersendiri yang kita nggak, ya artinya itu mengikuti sensei lah gitu. Kemudian doctoral research yang saya harapkan juga impactful. Nah itu yang tadi saya bilang. Either dia memang sangat bermanfaat pada keilmuan itu, juga bermanfaat bagi masyarakat gitu. Nah itu yang paling penting. Apalagi tadi Mas Ivan udah menyebutkan, memang di Indonesia itu jadi kayak source of problem yang bisa kita teliti banyak. Tapi lagi-lagi jangan cuman kita menarik sebagai sumber masalahnya aja, tapi tanpa memberikan solusi pada masyarakat ataupun pengembangan teknologi dan knowledge di Indonesia itu sendiri gitu ya, harus dikembalikan kembali ke negara kita lah gitu.
Nah, itu yang saya maksudkan dengan impactful. Sehingga karena saya bisanya mengenai regional studies, spatial studies, human and society interaction, jadi memang saya topiknya lebih ke environment resilience dan poverty. Jadi menarik juga tadi Mas Ivan juga tadi bilang kan, karena di Jepang banyak hal-hal yang nggak kita dapat di Jepang. Contohnya poverty. Poverty itu memang nggak ada, karena di sini kan sifat lebih homogen ya warganya, gapnya nggak terlalu besar antara yang tanda kutip si kaya dan si miskin gitu, bahkan bisa berapa persen dari populasi miskinnya. Dan itu gapnya itu tidak terlalu besar. Sementara kalau di Indonesia jangan ditanya gitu ya. Nah, Jepang punya masalah yang sama dengan Indonesia, yaitu sama-sama rawan bencana. Itu udah sama. Tapi yang nggak dia punya adalah yaitu tadi poverty-nya. Nah, saya melihat ini menjadi celah yang baik ketika saya menggabungkan apa yang menjadi expertise di Jepang, tetapi menyelesaikan masalah yang nggak ada di Jepang, tapi adanya di Indonesia, gitu ya. Sehingga riset saya berjudul ada Integration of Social Protection and Disaster Reduction for Poor People toward Resilient Community. Nanti saya jelaskan mungkin secara singkat saja. Saya mengambil lokasi di Jawa Tengah, sehingga saya seharusnya saya harus kembali ke Indonesia beberapa kali untuk mengambil sampel-sampel data. Nah, mungkin tips untuk doctoral research, ketika kita mau menentukan topik, itu sebaiknya dari previous experience. Jadi, atau kalau saya ini sebenarnya topik S2 saya juga mengenai adaptasi perubahan iklim untuk masyarakat menengah bawah, itu saya udah riset itu dari sejak saya S2. Kemudian di riset-riset pada saat saya bekerja juga saya sudah di bidang itu gitu. Jadi ini tanda kutip bukan hal yang baru, tetapi menggabungkannya dengan misalnya di sini ada social protection, itu hal yang baru buat saya. Gitu. Jadi intinya kalau teman-teman tertarik untuk melanjutkan doktoral gitu, yang pasti jangan beda banget atau mulai dari nol untuk doctoral research gitu. Nah, juga melanjutkan kalau di lab-lab yang hard science seperti ya lab konkret dan lain-lain, kalau di engineering dia memang udah ada timnya untuk sensei sudah mengarahkan gitu, oh kamu mau melakukan A, B, C. Jadi memang sudah dalam arahan sensei atau arahan supervisor ya. Jadi saya nggak merekomendasikan untuk kayaknya ini lucu nih gitu. Saya tertarik deh mau bikin ini. Kayaknya menarik nih, lucu. Nah, itu nggak bisa. Kalau udah S3 udah nggak bisa gitu. Harus ada dasarnya dulu. Itu yang menjadi poin utamanya. Oke, ini sekilas mengenai riset saya ya. Kita tahu Indonesia rawan bencana, risk prone area, cincin patahan dan gunung berapi. Kemudian, tapi saya memang mengkhususkan untuk hydrometeorological disaster itu terkait dengan banjir. Ya, tapi di sisi lain kita punya permasalahan disparitas tinggi antara wilayah, kemudian tingkat kemiskinan juga cukup besar. Gitu ya. Cuman 2019 kemarin, bahkan 2020 sebelum kondisi COVID, tingkat kemiskinan kita itu udah 1 digit, sekitar 9,8%. Nah, itu maksudnya baik ya. Cuman kita nggak tahu nih bagaimana setelah COVID ini. Diasumsikan bahwa tingkat kemiskinan kita semakin tinggi. Jadi saya beranggapan bahwa siapa sih yang paling vulnerable atau siapa yang paling terdampak oleh bencana, ya si warga miskin gitu loh. Nah, bagaimana caranya, ini background saya ya, jadi si masyarakat miskin ini menghadapi 2 masalah. Pertama ya miskinnya itu, dan yang kedua bagaimana dia harus mengatasi external disturbance. Karena yang namanya masyarakat miskin itu umumnya dia dengan limitasi modal dan limitasi akses, dia akan tinggal pada wilayah-wilayah atau settlement yang memang potensi dampak bencananya besar. Tuh. Nah, kalau di Indonesia, intervensi yang dilakukan antara pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana itu masih sendiri-sendiri ya, masih sendiri-sendiri. Saya coba masuk dari
penanggulangan kemiskinan, pengentasan kemiskinan melalui program sosial proteksi. Jadi di Indonesia ada namanya program PKH, kalau teman-teman pernah dengar, karena zamannya COVID ini jadi makin terkenal, karena butuh safety net, guncangan dari COVID ini, sehingga penerima PKH jumlahnya ditambah, dan besarannya juga diperhitungkan. Nah, itulah PKH itu termasuk social protection-nya Indonesia. Dan kita boleh berbangga karena PKH ini menjadi acuan dari negara-negara lain yang negara-negara berkembang lainnya dalam mendevelop social protection program, khususnya cash conditional transfer. Nah, PKH ini sudah cukup diakui keberadaannya. Nah, namun yaitu tadi PKH ini memang hanya baru sebatas poverty alleviation, tapi belum melihat disaster impact reduction. Nah, menurut teori yang saya baca, bahwa ketika membentuk masyarakat yang resilient atau masyarakat yang tangguh itu nggak bisa satu-satu, jadi harus digabung gitu antara poverty alleviation sama disaster impact reduction. Nah, ya ini sebenarnya semacam teori saja, bahwa misalnya ada climate change yang selama ini kita sering dengar, ada disaster risk reduction, dan ada lingkaran satu lagi sebenarnya social protection. Nah, ini harusnya ada irisan di antara ketiga hal ini, dan disinilah ada konsep yang mau saya tawarkan, yaitu adalah adaptive social protection. Jadi, hipotesis saya adalah ketika intervensi ini dilakukan, baik secara empirical maupun conceptual framework, harusnya bisa dapat mengurangi either itu si poverty ataupun disaster impact itu. Nah, ini sebenarnya ya karena kemarin saya udah ini ya, karena 6 bulan yang berjalan, saya sudah mulai mengajukan proposal ini, dan Sensei juga sudah, artinya sebagai proposal awal sudah disetujui, jadi ini mungkin sebagai awal saja ada 2 objektif. Saya ingin mengukur dampak sosial proteksi, dan kemudian saya ingin menyampaikan, mempropos mengenai adaptive social protection di policies-nya Indonesia. Ini metodologi, ya, saya mungkin sedikit cerita metodologi. Sebenarnya saya mainnya banyaknya sebenarnya di qualitative approach. Nah, tiba saya di engineering, pusinglah saya kan dengan segala quantitative approach dan lain-lain. Nah, saya berusaha untuk belajar, dan untungnya teman-teman yang ada di lab ataupun di teman-teman Indonesia itu mensupport saya, karena saya sedikit besar gapnya untuk mengubah yang selama ini domain approach saya kualitatif terus menjadi kuantitatif. Nah, itu menjadi tantangan sendiri nih buat doktoral. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mahasiswa doktoral harus mencari tahu sendiri gitu loh. Nggak bisa lagi diarah-arahkan oleh sensei, tapi kita harus inisiatif untuk mencari tahu bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, singkatnya mungkin ini saya semacam memberitahukan apa-apa aja research dan kampus activities untuk doktoral ya. Kalau saya masih ada regular class, karena kali ini adanya pandemi COVID-19 ini, semuanya by online. Nah, kalau saya ada lab meeting 1 minggu sekali, dan itu harus presentasi update. Kemudian di akhir 2019 kemarin saya sudah proposal seminar. Nah, itu kalau doktoral degree biasanya, kalau saya kurang tahu kalau di kampus-kampus lain, tapi kalau YNU itu ada 5 kali kita maju sidang kayak gitu ya, dengan peer group-nya dan dengan berbagai dosen atau profesor dari berbagai bidang gitu, paling nggak di satu fakultas itu gitu. Nah, jadi kebayangkan itu kalau saya karena di engineering faculty, bagaimana saya menjelaskan pendekatan sosial dengan para engineer expert, udah gitu lagi mengenai poverty yang mereka nggak, untuk orang Jepang sendiri agak-agak kurang ini ya, nggak related gitu. Untungnya karena profesor-profesor juga sudah banyak bekerja internasional, dia sudah di negara berkembang, jadi dia tahu konsep-konsep poverty di negara berkembang.
Jadi mungkin itu membantu untuk mengerti dengan topik saya gitu. Tapi itu buat saya jadi tantangan tersendiri gitu, karena saya nggak berada di komunitas yang sebenarnya mengerti sekali dengan topik saya. Kemudian saya sudah melakukan preliminary field survey, untungnya kemarin itu pas Maret saya kembali ke Indonesia, dan akhir Maret balik lagi ke Jepang. April udah mulai di-ban itu yang Jepang. Nah itu funded by JICA. Kemudian saya saat ini sedang mendevelop research detail. Jadi kehidupan PhD itu benar banget kata Mas Ivan, apalagi Mas Ivan plus bekerja sebagai periset lagi ya. Emang dari buka laptop, baca, ngetik-ngetik dikit, update, apalagi kayak gitu. Jadi kadang kalau mau tidur juga kadang kepikiran gitu. Tapi hal kayak gitu tidak menghalangi kita untuk menikmati Jepang gitu ya, atau menikmati hal-hal lain, enggak sih gitu. Cuman ya aktivitas yang nyata di depan mata ya kayak gitu, nggak jauh-jauh dari riset aja gitu. Terus kemudian developing research detail. Nah mungkin ya ini kalau beberapa perbedaan dengan Indonesia spesifik untuk skema akademik di sini ya. Dissertation operational scheme. Nah, yang saya tahu kalau di Indonesia tuh kita sudah jelas dengan segala format-format, dengan segala outline bagaimana disertasi itu dihasilkan gitu. Nah, kalau di kampus saya itu nggak ada. Jadi yang jadi acuan tuh riset terdahulu aja. Oh, begini. Hal yang seteknis misalnya, fontnya ukuran berapa, atau ada spesifik pakai citation jenis apa, mau pakai APA atau Chicago Styles atau apa, itu kan itu sebenarnya ada ya. Nah, kalau di Jepang tuh khususnya kampus saya ya, saya nggak tahu kampus lain, itu nggak ada. Tidak ada hal-hal yang mengatur seperti itu. Sehingga ya udah, saya melihat mengacu pada senpai atau kakak kelas saya yang sudah ada disertasinya. Kemudian hal yang berbeda lagi, kalau di sini jadi saya presentasi ke sensei hal-hal terbaru yang saya dapatkan itu melalui presentasi PowerPoint gitu ya, slide. Jadi belum ada menulis proposal bentuk narasi di Word gitu, itu belum ada. Sementara kalau di Indonesia yang setahu saya, kita udah jadi 13 lembar proposal kita ajuin. Oh, nanti dosennya ngelihat, dosen pembimbing, oh ya ini dijalankan antara deskripsi naratifnya sama update-nya. Nah, kalau di Jepang, kalau di YNU khususnya, kita ya udah presentasi PPT, nanti nulisnya belakangan. Gitu. Jadi nulisnya pada mungkin 2 semester terakhir kalau yang ada di YNU gitu. Itu yang perbedaannya. Kemudian methodology exploration. Nah, kalau yang saya tahu khususnya kayak di UI gitu ya. S2, S3 itu masih ada mata kuliah untuk metodologi. Ya, baik kuantitatif, kualitatif itu ada gitu. Tapi kalau di YNU itu tidak ada. Khusus belajar metodologi ya cari sendiri gitu ya. Atau kalau mau ya lab-nya akan bikin kayak diskusi-diskusi kecil untuk membahas metodologi tertentu. Gitu. Nah, kalau di Indonesia itu kan kayaknya harus dielaborate sedemikian rupa gitu. Nah, tipsnya adalah kita tuh memang harus sering komunikasi ke supervisor. Supervisor itu menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap kehadiran mahasiswanya di Jepang. Jadi kalau ada apa-apa, kayak tadi mungkin ada hal-hal yang agak nggak berbau-bau akademik, silakan sampaikan ke supervisor. Itu menjadi penting karena kalau ada apa-apa, kalian bisa katakanlah dibantu oleh supervisor kalian. Kemudian mengenai update untuk kegiatan riset, jangan tunggu ditanya dulu, baru di-update. Tapi kalau saya karena udah ada jadwal rutin ya, tapi kalau misalnya jadwal rutin itu sudah masuk ke kita, ya sampaikan apa, kalau misalnya, aduh apa yang mau diupdate nggak ada, ya sampaikan apa aja gitu loh. Nah, intinya keep update to your professor. Gitu ya. Itu penting komunikasi. Sekali kita udah berhenti nih, biasanya males lagi mau memulainya. Atau aduh gimana ya mau memulainya. Jadi kikuk sendiri. Terus language barrier. Language barrier memang jadi disadvantage atau jadi kekurangan. Tapi itu bisa jadi keuntungan juga. Untuk some point kita juga jadi akhirnya lebih
mungkin kita jadi belajar term-term yang dimengerti oleh si supervisor. Term-term dalam term Jepang mungkin kita jadi justru lebih banyak membuka wawasan kita. Dan kadang-kadang kalau nggak bisa susah secara lisan, kita ngomongnya lewat tulisan. Jadi memaksa kita untuk menulis apa yang kita mau. Nah, itu akan lebih baik karena menurut saya dengan tulisan, informasi yang mau kita sampaikan juga lebih jelas. Gitu. Nah, ya, kemudian hal-hal yang perlu kita lakukan kalau kita abroad ya, terkhususnya untuk di Jepang, menyampaikan ide ke supervisor atau ke peer group itu boleh menurut saya, tapi dengan cara-cara yang baik dan sopan. Apalagi tadi menurut Mas Ivan juga betul ya, di sini kan tata kramanya tuh sangat tinggi ya. Tapi sebenarnya mungkin hampir mirip ya sama Indonesia. Kalau ITB sama UI mungkin udah agak-agak udah agak egaliter. Tapi kalau teman-teman yang udah biasa di kampusnya ketemu dosennya harus nunduk, harus gimana, nah itu di Jepang kayak gitu. Jadi hampir-hampir sama lah kita ngadepin atasan, senior atau dosen yang ada di Indo sama di Jepang gitu ya. Rasa hormat itu harus ada tata krama lah, pakewuhnya gitu. Nah kemudian online short course dengan teknologi zaman sekarang, dengan kondisi COVID gini, banyak kayaknya dibuka short course yang free, apapun itu, mau di metodologi atau apalah yang terkait dengan riset kita, atau mau mencari sesuatu yang baru juga bisa, itu silakan benar-benar dikembangkan gitu ya. Kemudian berkumpul bersama teman itu penting banget, penting sekali, karena saya banyak dapat cerita juga, teman-teman di sini juga ada juga yang katakanlah ya itu tadi ya, kesehatan mental itu menjadi penting, dan siapa lagi gitu yang mau kita jadikan keluarga di sini ya, teman-teman gitu. Nah kemudian tidak hanya teman-teman Indonesia, tapi peluang karena kita sudah ada di luar negeri ya, expand gitu loh. Akhirnya kita ke teman-teman Jepang atau international student lainnya. Terus bergabung ke volunteer group. Kalau saya sih ada 2-3 kali ikut volunteer group yang isinya mungkin kayak senior personnya orang Jepang ya. Jadi kayak opa-omanya sini, mereka tuh rajin, pengen tahu kebudayaan-kebudayaan international student. Kemudian, nah ini saya di YNU waktu itu akhirnya saya berkesempatan, ini numpang promosi jadinya. Saya nari Bali, dan sejak saat itu ada beberapa volunteer group yang akhirnya ayo kamu mau nggak ke kumpulan kita untuk menunjukkan kulturmu mengenai Indonesia gitu ya. Dan itu menjadi momen yang menarik sekali, selain pertukaran informasi, pertukaran budaya, kita menambah network. Nah itu menurut saya sih itu jadi seru banget gitu ya. Jadi jangan berhenti di kegiatan akademik aja. Tadi kalau saya bilang doctoral research itu hanya mikirin riset, ya benar, tapi kita juga untuk tetap berpikir waras, tentunya kita seimbangkan dengan kehidupan lain. Sayanglah udah di Jepang, masa kita nggak menikmati hal lain, jalan-jalan, kulturnya kita nikmati, berinteraksi dengan orang-orangnya. Nah itu yang menjadi keep insane, supaya tetap keep insane di Jepang gitu ya, di perantauan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangan dan juga teman-teman yang sudah dengar dan melihat presentasi saya. Selamat sore.